Shalom adik-adik. Shalom. Jumpa lagi dalam sekolah minggu GKJ Mbaki bersama Kak Samuel Dan Kak Ari. Oke, hari ini kita akan bersukacita, kita akan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kita beda tempat, ya, ada di rumah, kita ada di sini, tapi itu akan tetap menyatukan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan sukacita kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan gerakan. Oke? Happy ya, happy ye. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Luar biasa kasihnya Tuhan Yesus buat kita adik-adik ya, buat kita semua ya Kak ya. Betul Saat sekali. ini kita diberi kesehatan. Kak Samuel sehat? Puji Tuhan, sehat banget. Adik-adik sehat semua ya? Sehat, ya oke Tetap ada sehat, pasti sehat. tetap puji Tuhan. Kita akan mulai sekolah minggu ini, kita akan doa dulu, mulai ya, kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Kau telah berkati kami sampai saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami bisa berkumpul walaupun lewat udara, kami di tempat masing-masing, kami bersatu hati untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memimpin kami dalam sekolah minggu ini, dari awal hingga akhir dengan lancar, dan senantiasa Tuhan sertai sekolah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mas Ari, kalau hari ini kita itu sehat, itu karena Tuhan Yesus kita Tuhan apa sih? Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar. Baik. Oh iya. Sudah memberikan kasihnya buat kita sehingga kita sehat semuanya. Betul sekali. Nah tentu saja ada yang di rumah pasti juga sehat karena Tuhan Yesus itu baik bagi kita semuanya. Buat kita semua ya. Oke, kita akan terus bersukacita adik-adik. Kita berdiri lagi ya. Kita mau angkat jempol kita akan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari,
Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji apa Kak Ari pujiannya? Kita akan memuji firman-Mu pelita bagiku. Oke adik-adik, kita bersama akan pujikan pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, selamat pagi anak-anak. Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Karena kesehatan merupakan sesuatu yang penting bagi kita untuk bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam kondisi seperti ini, kakak berharap kalian tetap menjaganya dengan baik dan tetap menerapkan cara hidup sehat ya. Rajinlah cuci tangan, kemudian juga tidak usah pergi main kemana-mana yang jauh, di rumah saja. Karena dengan begitu kita membantu untuk keadaan lingkungan kita menjadi sehat lagi seperti sedia kala. Nah adik-adik, meskipun seperti itu tetapi kita jangan kemudian putus harapan atau sedih ya. Tetaplah bersemangat, tetap berusaha belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah mendekatkan diri kepada Tuhan itu penting, karena dengan itulah kita memiliki kekuatan untuk bisa tetap menjalani hidup ini dengan gembira. Nah seperti hari ini adik-adik, kita kembali akan belajar firman Tuhan supaya hati kita tetap merasa rindu ya kepada Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan kakak akan mendasari firman Tuhan pada hari ini dari Roma 15 ayat yang ke-7. Nah, adik-adik sudah siapkan? Nah, silahkan disiapkan. Dibuka Roma 15 ayat yang ke-7 ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Baca ulang ya. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang tercinta dan dicintai oleh Tuhan Yesus, firman itu memiliki arti yang sangat indah untuk kebaikan kita, yang berarti bahwa Tuhan menginginkan kita itu untuk saling bisa menerima sebagai wujud dari penerimaan kita kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada orang tua, kepada saudara atau siapapun yang ada di sekitar kita. Dan kita harus bisa menerimanya, tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh membedakan antara yang kaya atau yang miskin. Kemudian agamanya apa ya? Tidak boleh. Tetapi kita harus tetap menerima apapun teman kita, baik yang kaya atau miskin, kita tetap harus bisa menyayangi, menerima dengan sukacita. Nah adik-adik, sebenarnya kenapa toh Tuhan kok menginginkan itu untuk kita bisa melakukan, supaya kita bisa menerima teman-teman kita, tidak membedakan. Tujuannya apa? Ya adik-adik, kakak memiliki sebuah cerita yang menarik ya, supaya nanti kita bisa lebih jelas kenapa Tuhan menginginkan hal itu ya. Nah ceritanya hari ini kakak akan memberikan judul Segelas Susu. Ada seorang anak bernama Pepeng. Dia sedang duduk-duduk di teras rumah bersama ibunya di sore hari. Waktu itu langit terasa mendung dan hujan mulai turun rintik-rintik. Tik, tik, tik. Makin lama makin deras. Wush, wush, wush. Tiba-tiba ada seseorang anak perempuan yang berlarian menuju ke rumah Pepeng. Anak itu kira-kira seumuran dengan Pepeng. Tetapi adik-adik, pakaiannya kumal, lusuh, kelihatan kotor. Dan kasihan,
badannya sangat kurus. Kemudian dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, sambil mencari tempat untuk berteduh. Dan dia melihat ke arah teras rumah Pepeng yang kelihatan megah. Tapi dia tidak berani adik-adik untuk masuk ke teras rumah Pepeng. Dia hanya diam di pinggir jalan sambil memeluk tubuhnya yang kurus sendirian. Pepeng dan ibunya memperhatikan anak tersebut dari teras rumahnya. "Ibu, siapa anak itu ya? Kok hujan-hujanan, Bu? Kan basah jadinya. Apa dia tidak punya rumah ya?" tanya Pepeng. Ibunya tersenyum lalu menjawab, "Iya, anak itu kehujanan dan basah. Mungkin dia ingin berteduh di rumah kita, namun takut." Pepeng kasihan gak dengan anak itu? Sang ibu ganti bertanya. "Iya sih, Bu, tapi Pepeng juga takut. Karena Pepeng kan gak kenal sama dia, Bu," jawab Pepeng. Ibunya tersenyum lalu berkata, "Pepeng kan ada ibu. Pepeng tidak perlu takut. Kalau Pepeng kasihan, ayo ajak anak itu masuk ke teras rumah supaya tidak kehujanan. Lalu nanti supaya hangat, nanti kita akan berikan dia segelas susu besar untuk dia. Bagaimana?" Gimana ya, Bu?" jawab Pepeng ragu-ragu. "Ayo Pepeng, ingat kata-kata kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus ingin agar kita mau menolong orang yang sedang kesusahan seperti anak itu. Iya kan?" Ibunya menimpali. Baiklah Bu kalau begitu. Tapi Ibu nemeni Pepeng ya," kata Pepeng. "Iya, Ibu di sini kok, tenang saja," sahut ibunya. "Woi, kamu kalau di situ hujan loh. Ayo ke sini saja supaya tidak basah," teriak Pepeng kepada anak itu. Anak itu menoleh ke arah Pepeng, tapi ragu-ragu dan hanya diam saja. "Ayo, tidak apa-apa, masuk sini saja," Pepeng berteriak lagi. Akhirnya dengan perlahan anak itu masuk ke teras rumah Pepeng. Dan, "Siapa kamu? Namamu siapa?" tanya Pepeng. "Namaku Pipin," jawab anak itu singkat sambil menggigil kedinginan. "Pipin, kamu tunggu di sini dulu ya. Ayo Pepeng, kita buatin segelas susu buat Pipin," kata sang ibu. Setelah beberapa saat, Pepeng kembali ke teras lalu memberikan segelas susu kepada Pipin. "Ini susu buat kamu, minumlah supaya hangat," kata Pepeng. Pipin pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepada Pepeng dan ibunya. Kemudian Pipin diajak untuk berganti baju yang kering yang sudah disediakan oleh Pepeng dan ibunya. Tahun demi tahun berlalu. Pepeng telah tumbuh dewasa. Suatu hari, ketika ia sedang menonton televisi, ia tertegun. Seorang dokter perempuan sedang diwawancarai. Dia dokter yang telah melakukan banyak kegiatan kemanusiaan, yaitu kegiatan menolong orang yang tidak mampu, yang sedang sakit, tapi tidak mampu untuk membayar. Dan dokter itu menolong dengan sukarela tanpa meminta imbalan. Ketika ditanya, kenapa alasannya? Kok mau menolong orang tanpa meminta imbalan? Dokter itu berkata, "Dulu
ketika aku masih kecil, masih miskin, ada seseorang yang menolongku. Ia memberikan segelas susu besar hangat dan baju kering. Pada saat aku kehujanan dan bajuku sudah lusuh karena aku sangat terbatas punya baju dan tidak ada tempat untuk berteduh saat itu. Aku benar-benar sangat miskin. Dia menolongku dengan tulus, dengan kasih bersama dengan ibunya. Dan sekarang aku ingin meneruskan juga kebaikan yang telah aku terima dari orang itu kepada orang-orang lain yang sama keadaannya dengan aku waktu itu, dalam keadaan terbatas, miskin, dan kurang mampu. Aku akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sakit itu, tidak dengan imbalan. Karena dengan begitu, maka aku sudah meneruskan juga kebaikan kepada orang lain, dan orang lain merasakan hal yang sama. Dokter itu bernama Pipin, yaitu dulu seorang anak perempuan yang telah ditolong oleh Bebeng dengan segelas susu besar yang hangat. Adik-adik, demikianlah cerita dari kakak. Dari cerita itu, kita bisa menarik sebuah nasihat bahwa di dalam kita hidup, di dalam kita melakukan segala kegiatan kita, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus mau menolong, kita harus bisa mengasihi, kita harus mau mencintai kepada semua orang tanpa membedakan, supaya kehidupan kita ini berguna bagi orang lain. Dan kakak memiliki satu pendapat, satu pemikiran bahwa ketika kita memberikan satu kebaikan kepada orang lain, maka itu pasti akan berbekas di dalam hidupnya dan akan memberikan suatu pemikiran atau ide atau keinginan yang baik, yang sama, supaya kebaikan itu pun akan diteruskan kepada orang lain. Karena itu adik-adik, marilah kita terus menjalani kehidupan kita ini dengan kehidupan yang sudah dicontohkan seperti Kristus. Tuhan Yesus itu juga sudah menolong kita tanpa membedakan. Dia mencintai kita meskipun kita dalam keadaan yang sangat dan berdosa. Adik-adik, tetapi Tuhan Yesus tidak mengingat itu semua. Ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita dan menolong kita, kita minta ampun akan segala kesalahan kita. Dia kemudian menerima kita, sudah tidak mengingat kembali siapa kita yang sebenarnya tidak layak. Nah, dengan demikian maka hidup kita menjadi sebuah kehidupan yang indah. Kita memiliki harapan ketika Tuhan datang pada kedua kalinya nanti, kita akan bersama-sama di dalam kerajaan Tuhan. Di mana Tuhan Yesus berada, maka disitulah kita nanti. Karena itu, maka kita harus saling tolong menolong juga kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, dengan tanpa membedakan ya. Kita harus menerima mereka dengan cinta kasih yang tulus. Dengan begitu, maka lingkungan kita, keadaan yang ada di sekitar kita akan menjadi sebuah lingkungan yang penuh dengan suasana damai sejahtera, suasana yang penuh dengan berkat, seperti yang Tuhan inginkan. Ya, itulah adik-adik cerita sekolah minggu kita hari ini, firman Tuhan hari ini.
kakak berharap kita semuanya tetap bergantung pada Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selamat menjalankan kehidupan yang penuh dengan penerimaan kepada orang lain dengan tanpa membedakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami anak-anak Tuhan untuk memiliki hidup yang benar, yaitu hidup yang penuh dengan penerimaan kepada orang lain tanpa membedakan, supaya keadaan di sekeliling kami menjadi penuh dengan suasana damai dan sukacita seperti yang telah Tuhan contohkan. Dan Tuhan menginginkan itu di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami supaya kami bisa melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa nanti persembahan dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua, baru nanti dikumpulkan ke gereja bersama-sama. Untuk iringi persembahan kita akan menyanyikan lagu pujian Berkatnya Seperti Sungai. Oke, mari kita pujikan bersama-sama. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mempersembahkan buat Tuhan. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk doa persembahan ya Mas Arya, Ya, betul. dan doa penutup. Mari adik-adik kita lipat tangan kita, tutup mata adik-adik, tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati kami di dalam sekolah minggu pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami juga sudah mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, boleh berguna bagi pekerjaan-Mu dan memperluas kerjaan-Mu di muka bumi ini. Juga sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai semua aktivitas kami, semua Engkau lindungi dengan kuasa-Mu, semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar karena penyertaan kuasa-Mu. Tuhan terus berikan kesehatan buat kami semua. Tuhan berikan berkat buat kami semua, baik berkat jasmani dan berkat rohani, terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu saat pagi hari ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kita sudah melewati dalam sekolah minggu ini. Kita akhiri dengan satu lagu pujian lagi, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Saya bersama dengan Kak Samuel Dan Kak Ari
mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya